wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 107.3 FM Radio Seconegoro. Sama sehat bersama Seconegoro. Di sini saya mesen gimana ya? Halo, kabar kalian baik-baik saja kan? Pagi-pagi yang sangat-sangat ya. Saya sebenarnya hari ini kembali lagi ya. Setelah kemarin libur, maaf ya para pendengar, nanti kita akan stay tune dari jam 8 sampai jam 9 bersama saya Anita Aprilia Dewi di sebuah acara yang pastinya bikin pagi kamu lebih semangat, lebih oke. Dan buat kalian yang di luar sana, saya doakan hari ini aktivitasnya semakin lancar, semakin sehat, semakin semangat. Oke, sahabat Seconegoro, kalian bisa request lagu di 081 233 949 171 atau kalian juga bisa DM atau ikuti follower yuk nambah follower di Instagram RSUD Wonosobo, dan jangan lupa tetap like, subscribe untuk YouTube-nya RSUD Wonosobo. Oke, pagi kali ini kita kedatangan tamu yang agung. Yang saya sendiri kalau lihat mereka jujur ketawa ya dan bikin saya deg-degan. Ini ada Mas Anto Hirin Eskom ya? Iya. Oh iya, hai, apa kabar Mas Anto Hirin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini di sini juga ada Mas Enggar. Mas Enggar, Higin Enggar ya? Eskom juga ya? Eskom juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya gimana ini? Turun dari Kahyangan ya? Lantai 3 ya? Turun dari gua, Mbak. Oh, turun dari gua. Ini mereka itu adalah tim IT-nya rumah sakit ya? RSUD Seconegoro. Iya, betul. IT itu apa sih? IT itu apa sih, Mas? Informasi teknologi? Informasi teknologi informasi, Mbak. Wah, keren banget. Jadi kalian dimanapun Anda berada ya, sekarang tanggal 5 bulan Januari, sudah 5 hari kita melampaui Januari 2023. Happy New Year semuanya, ya kan? Mas Anto Hirin, saya kayaknya mau lihat ke kamera aja deh kalau lihat Mas Anto Hirin, karena Mas Anto Hirin mungkin melihat saya lebih aneh ya. Untuk mengeklirkan suasana supaya Mas Anto Hirin tetap stay tune, tetap menghilangkan rasa-rasa yang kemarin-kemarin sempat setelah akreditasi. Kita putar lagu ya Mas Adit ya. Dari Rungkat nih, kalian yang lagi rungkat-rungkatnya, ini ada dari Rungkat Devarina. Oke, tetap stay tune dengan narasumber kita yang heboh dalam hati. Rungkat Devarina. Check it out. .3 FM Radio Seconegoro, sehat bersama Seconegoro. Hai. Kembali lagi setelah mendengarkan lagu Rungkat yang bikin kita happy. Meskipun Mas Anto Hirin kayaknya masih belum happy ya Mas Anto Hirin. Senyum dong, lebih semangat dong. Gimana ini Mas Anto Hirin? Kita partneran sekarang sama Mas Enggar. Perasaannya gimana? Bareng saya? Deg-degan atau grogi atau gimana? Apa aku harus menutup mata aku? Gini. Yang pertama, senang sekali bisa dihadirkan di sini bersama teman-teman. Mungkin. Oke, terus apa lagi Mas Anto Hirin? Yang terhormat Mas Anto Hirin, gimana terus? Ya, kita sharing-sharing tentang rumah sakit yang tujuannya adalah untuk edukasi tentang teknologi. Edukasi tentang teknologi yang ada di rumah sakit. Yang ada di rumah sakit. Keren banget, makanya tetap stay tune ya kalian yang masih terlambat di Seconegoro FM. Yuk langsung putar Seconegoro FM Wonosobo Cup. ID. Terus ya ini Mas Anto Hirin membawa staffnya ya? Staffnya bawahan. Saya staff. Teman-teman semuanya. Hidup Mas Anto. Ini Mas Anto Hirin itu adalah kepala IT. Betul. Jadi ini
ini otak atau dalangnya ini? Dalang. Oh dalang, iya, dan otak. Iya, ini membawa Mas Enggar, staff ya? Iya, Mbak. Masya. Sayang dibawa Mas Enggar ini. Apa Kebalik ini. Oh, kebalik? Iya, kebalik. Oh ya sudahlah, saya nggak mau mempermasalahkan atas atau bawah gitu ya. Yang penting kalian satu tim, gitu kan? Satu tim. Oh iya, ini ada Mas Enggar, Higin Enggar. Nah, Higin itu hey Hijin. Hand hygiene. Iya, terus Enggar itu yang buat mainan. Anggar itu, Mbak. Oh, Anggar ya. Oke. Ini Mas Enggar sama Mas Anto ini rumahnya deketan atau satu rumah buat kalian berdua? Jauhan rumahnya. Oh, jauhan. Iya. Mas Anto Hirin rumahnya di mana? Saya Klisman Blederan, Mojo Tengah, Wonosobo. Wis, warga Klesman Blederan Wonosobo. RT RW? RT 3 RW 1. Apakah Anda Pak RT? Bukan. Oh, bukan. Tapi Pak Camat. Oke, ini saya panggilnya enaknya apa? Anto atau Hirin atau Rinrin? Tohirin. Oh, Tohirin. Panjang banget. Antoksiren. Antoksiren. Kepala IT kita keren banget nggak sih? Antoksiren. Ya Allah. Siren berarti kamu The Sungkar Family ya? Iya, masih itu kan Sungkar. Siren Sungkar kan. Siren kamu berarti Siren Family. Antoksiren Sungkar. Antoksiren. Oh ya Allah. Dulu itu nama di rumah itu dipanggil Antohirin ngeten. Oh gitu. Tapi untuk ngeten? saya ubah untuk nama bangun jadi Antoksiren. Oh, Antoksiren, ya Allah keren banget. Ini Mas Enggar, nama panggilannya siapa Mas Enggar? Mas Higin atau Mas Enggars? Enggar Sirens. Ternyata teman-teman semuanya IT ternyata memiliki Sirens. Kita punya family. marga, Mbak. Marga Sirens. Masya Allah. Ini dari suku mana ya Pak ya? Bapak dari suku mana ini Pak? Saya suku Jawa. Oh, suku Jawa. Tapi kok wajahnya kayak Chinese gini loh Pak. Jadi kalian yang belum lihat, nanti kalau lihat YouTube-nya akan kelihatan Chinese yang bercampur Jawa atau gimana ini? Chinese Irang ya, Mbak. Ya. Ibarat dawet itu Dawet. ya dawet ireng. Oh, dawet ireng. Oh, Kan iya. itu ada dawet putih ya. Kita itu dawet ireng. Emangnya ada dawet putih? Dawet putih. Dawet itu hijau Mas, dawet putih berarti udah kadaluarsa Mas. Oh iya, rumahnya Blederan. Terus kalau Mas Enggar rumahnya mana Mas? Saya Temanggung, Mbak. Hah? Temanggung. Temanggung. Jauh banget. Temanggungnya waktu Malang. Oh, Watu Malang. Sama-sama Masya jauh. Allah, sama-sama jauh ya. Tapi kayaknya lebih jauh Mas Enggar ya dari Ya, rumah sakit ya. Berapa jam ini? Dari Setengah jam. setengah jam. Setengah jam. Cepet banget berarti. Bus gitu ya. Oh, kalau Mas Blederan ini berapa jam? Saya kalau dari rumah itu sekitar 20 menit, 25 menit dengan kecepatan mungkin sekitar 25 km. Cepat rata-rata. Ya sekitar. Kalau dipercepat ya sekitar 10 menit bisa. Oh gitu ya. Ya Allah. Dengan kecepatan 60 km. Kalau ngomong sama orang IT itu selalu dibuat kecepatan gitu. Saya jadi nggak enak kan ya, karena saya tidak pernah memperkirakan kecepatan saya berangkat, memperkirakan apa, saya nggak pernah memperkirakan itu. Tapi ternyata tim IT kita itu keren banget. Dia itu berangkat kayak soal matematika kelas 4 SD loh. Saya berangkat dari Blederan jam 6 berapa? Jam setengah 7. Setengah 7, 6.30 gitu karena setengah 7 nanti 3:30 ya kan. Terus berapa kecepatannya menggunakannya tadi? Kecepatannya kadang 70, 40, kadang 30, kadang 60, kadang 80. itu 80? Ya kalau sepi, kalau nggak sepi ya paling 20 kan. Oh, jadi solusinya saya kalau pengen jalannya sepi lewat kuburan Mas. Kuburan itu sepi 80, bus nanti pocong-pocong pada keluar. Oke, kalau Mas Enggar ini udah lama ya di rumah sakit ya? Sudah lama. Menjadi stafnya Mas Antoksiren ini udah berapa tahun Mas? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan, Masya Allah. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Sangat senang. Sangat sangat banyak ilmu lah yang didapat dari Mas Antohirin. Iya. Luar biasa. Luar biasa pokoknya Mas Antoksiren ini ya, Antoksiren. yang terhormat Mas Iya. Antoksiren ya. Sangat kami hormati di ruang. Masya Allah. Pantesan kalau saya ke tempatnya panjenengan sepi banget. Iya, karena kami nggak enak mau rame-rame. Oh, rame-rame nggak enak Iya. ya? Oh,
ada Mas Anto. Enggak, sebenarnya sepi itu bukan karena kita tidak bicara terus, tapi karena emang kita kerjanya itu kan butuh konsentrasi. Nah, nanti kalau kita banyak ngobrol malahan jadi terganggu. Oh, Pas begitu. pekerjaan kita nggak selesai nanti. Oh iya bener, ini jenius banget ya bahasanya. Itu orang IT saya sebenarnya minder loh, menghadirkan Mas Anto. Saya sebenarnya minder banget loh, karena beliau itu, kita bicara ya, beliau itu masalah IT-nya keren banget. Terus apabila beliau juga punya alat-alat canggih ya Mas ya, bisa menerawang nggak? Bisa menerawang saya nggak dari alat IT-nya panjenengan? Bisa? Besok akan diciptakan Mas? Ya, bisa. Oh besok. Jadi nanti kalau ada pasien yang masuk kurang gimana, bisa langsung diterawang ya dengan IT-nya. Tik 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 gitu. Oh, Anda punya ini gitu ya. Oke, itulah pendengar semuanya, pemirsa semuanya, kalian bisa request ke 081 233 949 171 untuk menanyakan masalah IT juga boleh, request dengan lagu. Nanti apabila tidak terjawab di Seconegoro FM ini, nanti akan kita jawab di season berikutnya. Tentunya tetap jangan kemana-mana, stay tune di 107.3, masih bareng sama Antok Siren sama Mas Enggar dengan lagu selanjutnya dari Semata Karenamu, Asmara. Check it out. Hai 107.3 Seconegoro FM, sehat bersama Seconegoro. Masih dengan kami yang semangat, yang menghadirkan tamu agung ya kan, yang tetap semangat. Masih ada Mas Enggar sama Mas Antok Siren. Gimana, masih senyum-senyumnya, keren banget ya. Oke, season ini kita bahas apa ini Mas? Mengenal apa ini Mas? Mengenal RM ya? Elektronik rekam medis. Elektronik rekam medis. Ini gimana ini? Yang sedang kami kembangkan ya, kurang lebih udah jalan mau 1 tahun. Iya. Ya. Wah keren banget. Ini yang pertama kali mencetuskan itu siapa? Kalau RM sendiri kan ada dasar hukumnya Mbak, dari mana ya? Dari Kementerian Kesehatan. Iya. Emang sudah ada dasar hukumnya, jadi kita tinggal mengikuti. Oh, jadi terus konsultasi enggak? Iya. Tetap konsultasi. Dengan rekam medis sendiri itu ya? Ya, karena maunya kita yang gimana gitu ya? Ini ada dasar hukumnya dari Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, sama UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oh. Jadi udah ada dasar. Jadi dasarnya memang seperti itu ya. Jadi kedepannya memang RM itu harus elektronik. Iya. Supaya tidak membuat jadi mempercepat ya. Mempercepat. Ini selain tujuannya mempercepat, ini tujuannya apa lagi Mas? Mempercepat, terus mempermudah untuk penyimpanan rekam medis pasien, karena kan kalau masih manual kan resiko ya Mbak ya. Oh iya, Ada resiko terbakar, resiko hilang. Kalau disimpan di dalam elektronik kan lebih aman. Oh. Lebih aman, lebih ya dalam jangka waktu yang panjang juga masih bisa tersimpan. Oh, ini jangka waktunya panjangnya sampai apakah ada kontraknya atau enggak? Ada. Tetap ada ya? Kalau yang manual itu berapa tahun ya? Saya lupa, itu kan memang harus dimusnahkan setelah berapa tahun. Kalau yang elektronik sih ada regulasinya, cuman masih belum, kayaknya belum matang peraturan. Belum fix gitu ya? Belum fix. Oh. Berapa tahunnya itu belum fix. Karena kan masih pengembangan terus, dari Kemenkes juga masih pengembangan terus. Ini berarti kalau ERM ini berarti behind the scan-nya ya? Iya. Behind the scan-nya dari pelayanan ya? Iya. Oh, jadi ini yang menggunakan ERM itu siapa aja Mas? Semuanya atau yang terlini dengan pelayanan saja? Dengan pelayanan Mbak, terutama kan pasien, data pasien, Ya. dokter, perawat. Nah itu. Ini berarti siklusnya panjenengan membuat ini dengan fitur ya kayak biasa RM seperti itu ya. Cuma nanti implikasinya mereka langsung ngisi. Iya, langsung kita nanti BPJP, terintegrasi. Ya, terintegrasi. Diagnosanya juga ya. Ya, betul. Terus obat-obatnya juga ya. Bisa masuk langsung gitu Bisa ya. masuk langsung. Karena kan kedepannya kemarin kan habis ada rapat sama Kementerian Kesehatan.
Zoom itu kan rencananya mau terintegrasi dengan Satu Sehat. Jadi Satu Sehat itu adalah platform rekam medis satu Indonesia ya, seluruh Indonesia. Jadi nanti pemeriksaan di rumah sakit A bisa terlihat di rumah sakit B, di rumah sakit C, terintegrasi. Oh, terintegrasi ya. Iya, betul. Dengan maaf ini juga tetap dijaga kerahasiaannya Ya, kan? tetap dijaga. Iya, tetap dijaga. Wah, ya ini gimana Mas Anto Hirin menanggapi tentang ERM ini sebagai Kak instalasi ya? Gimana ini? Jadi untuk RM di rumah sakit ini sangat penting. Penting. Ya, sangat penting. Karena yang sekarang terjadi itu kan terjadi kayak untuk berkas rekam medik sekarang masih manual ya, itu Masih manual. itu mengakibatkan nanti ada kerusakan dan mungkin nanti banyak kerusakan di data-data di rekam di sana. Nah, Iya. ini bisa menjadi solusi Solusi. solusi bagi rumah sakit nanti untuk kemudahan semua dari pendaftaran dokter maupun farmasi ya, semuanya nanti. Oh, ini jadi besok kalau udah ini ERM-nya juga sudah jalan ya? Sudah jalan. Sudah jalan ya, tapi masih menggunakan yang manual itu juga enggak? Masih Masih untuk jaga-jaga masih masih. untuk jaga-jaga ya, karena takutnya juga kita berkaitan dengan IT itu pasti berkaitan dengan server, Ya, sinyal. ya. Ini ngaruh nggak Mas? Ngaruh. Ngaruh. Jadi kalau di manual itu resikonya ada, di Ada. elektron juga pasti ada resiko. Pasti ada. Ini contoh tadi kan mempercepat, terus tujuannya juga untuk bisa terintegrasi dengan rumah sakit yang lain. Terus kendalanya ada nggak dalam pembuatan? Kendalanya ada sih. Ada. Karena kan kita harus menyesuaikan dari apa data yang kita punya, Ya. itu kita harus sesuaikan lagi dengan format yang ada dalam Satu Sehat dari Kemenkes. Dari Kemenkes Iya. itu sebenarnya sudah ada. Oh, ini juknisnya seperti Mm, ini. Nah, kita harus terus sesuaikan itu. Harus sesuaikan. Terus kalau misalnya untuk formatnya juga dari sana, dari Iya, Kemenkes. dari Kemenkes langsung. Oh. Dari Satu Sehat langsung. Oh iya, ini jadi tetap mempercepat, tetap masih lebih banyak Iya. manfaatnya ya dibandingkan kalau misalkan berkaitan dengan usernya ada nggak, Mas? Kalau dengan usernya tanpa harus membawa berkas ya tentunya, kalau misalkan mau Iya. rujuk ke mana gitu kan, data udah langsung terkirim. Sudah langsung terkirim ya dengan yuk kita mengintegrasikan, walaupun maaf kalau RM nomor ya, kalau nomor pasien itu kan pakai nomor ya. Nah, itu dengan nomornya sini dengan nomor itu dengan rumah sakit lain kan berbeda. Ini Iya. gimana nih? Tetap bisa terintegrasi. Tetap bisa. Oh, Karena karena dengan NIK mungkin ya. Dengan NIK bisa, dengan ya itu dengan juknis yang ada dari Kemenkes itu Dari Satu Kemenkes Sehat. ya. Alhamdulillah. Ini berarti ERM ini launching kapan ini, Mas? Maksudnya sudah mulai Kalau digunakan? Sudah bisa digunakan, cuman untuk launching kan dari Satu Sehat juga belum launching ya, masih belum. pengembangan terus. Oh, jadi ini Jadi kita mengikuti tetap. tetap mengikuti ya, tetap upgrade, terus ada yang harus dirubah ya. Mas Anto Hirin dan Mas Enggar satu tim dan yang lain-lainnya itu juga mengikuti ya. Ya, mengikuti terus. Ini berarti terpantau sebagai kepala IT ada berapa stafnya, Pak? Maaf, saya bukan kepala IT. Oh, bukan ya. Terus kepala keluarga, Pak? Kami tim ya. Oh, kami tim. Oke, Ya, tim. Ada berapa person? 5. 5. Siapa aja itu, Pak? Pertama Enggar, Iya, kedua saya, ya. ketiga Mas Adi, Oh, Mas Adi, Iya. terus keempat Abdul. Abdul Fikri Fa'lamu Annahu. Ya. Terus Yang terakhir itu Nina. oh, Nina. Ya, Bukan Nina Bobo kan? bukan. Oh, bukan. Dari 5 ini terus terbentuk tim IT rumah sakit, gitu kan. Terus selain ERM, ada produk apa sih, Mas Enggar, dari IT-nya rumah sakit? Banyak sekali. Banyak sekali, wes. Sebenarnya dari kami IT itu mau mengembangkan beberapa aplikasi. Nah, cuma contohnya aja APM itu ya, tapi sama pendaftaran online. Pendaftaran online. Tapi dari pendaftaran itu kita masih butuh evaluasi. Evaluasi. Ya, untuk meningkatkan performa lagi agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar ke RSU atau mungkin digunakan aplikasinya secara mudah. Oke, terus selain untuk mempermudah pelayanan pasien itu, ada nggak upgradean atau inovasi dari IT sendiri? Seperti SIM RS beda nggak sama ERM? SIM RS
Itu kan wadahnya. Oh, Kalau wadahnya. IRM itu fiturnya. Oh, yang ada di sini. fiturnya. Oh, terus selain itu ada program apa lagi ini? Mungkin ada yang bisa membuat program di mana datang visit atau apa gitu, ada nggak? Visit dokter gitu? Ada. Itu baru sih, aplikasi yang baru dikembangkan juga. Jadi itu kan untuk aplikasi internal, Iya. untuk visit dokter. Oh, untuk visit dokter. Oh, selain itu ada aplikasi internal yang lainnya nggak ini, Mas Antoxiren? Mungkin di keuangan atau di instalasi yang lainnya? Indikator mutu. Oh iya, di internal itu contohnya ada aplikasi indikator mutu. Nah itu untuk mengukur mutu di rumah sakit. Mutu di Dan rumah sakit, setiap Masya bulan dilaporkan dan itu juga Dilaporkan. selain dilaporkan di manajemen juga dilaporkan ke mana? Ke pusat gitu. Wah, keren banget. Pusatnya mana, Mas? Pastinya mana ya? Kemenkes. Oh, tetap berkaitan dengan Kemenkes karena rumah sakit itu pastinya Kemenkes ya selalu. Oh ya Allah, luar biasa. Oke, Mas Enggar sama Mas Anto, ini di depan kita sudah ada 3 trofi ya. Trofi piala, ini piala yang kemarin rumah sakit itu mendapatkan. Yaitu yang pertama adalah pimpinan organisasi perangkat daerah terkomunikatif, dapat apresiasinya. Mas, tepuk tangan dong, Mas. Terus ada lagi nih apresiasi dari website terbaik. Wih, Keren. keren banget kan? Dan Mas Adit keren. Terus ada lagi nih medsos terbaik. Keren. Wah, jadi Ini adminnya keren sekali. keren banget kan? Kita plus untuk Mas Adit dan Dan Mas Mas Dika. Sebagai Kak instalasi medsos. Jadi kalian semua yang masih yang sudah jadi pegawai rumah sakit ataupun yang belum, aku bilang belum karena kan otomatisnya ada regenerasi kan ya, iya kan? Betul. Kalian tetap harus like, comment, subscribe. Subscribe ya di RSUD Wonosobo Instagram ataupun YouTube. Ini sering nge-like nggak Mas Anto sama Mas Enggar? Sering. Wih, sering banget ya. Selalu. Always, ya kan. Nanti kalau di IT punya Instagram sendiri keluar itu, terus kalian bisa menampilkan ini aplikasi ini. Jika Anda kesusahan dalam melakukan pendaftaran online, ada alurnya, Mas. Itu juga dibuatkan, itu keren banget juga. Iya nggak sih, Mas? Klik ini kayak tutorial gitu, Mas. Sudah sempat membuatnya? Alhamdulillah ya Allah, ini IT-nya kita keren banget, semua dibuat. Nanti akan apabila panjenengan apel mungkin langsung terset gitu ya. Apel siapa aja, cuma ini aja barcode ya kan, klik, nah udah langsung ikut apel ya kan. Terus nanti mungkin absensi yang kita masih ikut simpen, mungkin nanti absensi dari rumah sakit akan dia keluarkan programnya di selfie, mungkin nggak selfie tapi mungkin kayak gimana, nanti pasti akan ada inovasi yang keren-keren dari Mas Anto dan Mas Enggar dan satu tim yang lainnya ya kan. Kita tidak pernah tahu ternyata kediamannya mereka, keseriusannya mereka di ruangan itu, ternyata program mereka yang buat wow banyak sekali ya. Wow, keren banget. Ini bisa membantu koperasi-koperasi atau kantin yang di sini besok membuat program di mana pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Itu keren banget loh. Ya kan? Nanti juga bisa membuat program yang lainnya, Pak. Program bahagia, Pak. Nggak bisa, Pak. Jadi ketika setiap mengeklik aplikasi itu kita selalu bahagia, Pak. Bisa nggak? Oh, bisa. Memang semua serba bisa. Oke guys, nanti kita akan ngomong-ngomong dengan Mas Anto dan Mas Enggar dengan tips-tips yang keren-keren banget ya Mas Anto. Ini kita lagunya untuk ini requestnya dari tim IT sendiri ya. Ada lagu Sirgo Banggo Sir Sir gitu ya, dari Luciana Savara. Check it out. .3 FM Radio Seconegoro, sehat bersama Seconegoro. Kembali lagi sama Mas Anda Siren sama Mas Enggar. Kok kalian tadi ngomong-ngomong sekarang kok diem banget sih? Menikmati Sirbo Gobang Gosir ya. Wah, ini ya
ya pendengar semuanya, tadi kita habis bahas ERM. Nah, kita juga akan membahas apa aja sih yang dilakukan IT rumah sakit. Selain dari program-program, pernah nggak dandan komputer, dandan printer, sound, atau ternyata kalau hari kerjanya kan jam 7 sampai jam 2 ya. Apakah setelah itu kalian langsung pasang banner menerima servis gitu? Iya nggak? Tetap dandan nggak ini IT? Ya kadang ada sih. Ada? Yang servis apa gitu. Servis Maksudnya apa HP, gitu. HP-nya kenapa? Oh, HP juga ada. Luar biasa kalian, memang semuanya otodidak dan ini semuanya bersolusi ya. Jadi ada masalah, Mas Antox dan teman-teman memberikan solusi. Ini paling susah kerja apa, Mas? Di IT selain program. Paling susah yang elektronik tapi yang kita nggak bisa tapi orang anggap itu bisa gitu. Ya. Ya. Itu kayak gitu. Iya. Pernah nggak mengalami misalkan seperti ini? Ini misalkan ya, komputer saya rusak. Saya udah manggil Mas Anto. Saya nggak puas. Panggil yang lainnya sampai 5 person, pernah nggak? Pernah ya. Iya. Wah, luar biasa. Terus kalau sinyal-sinyal atau kabel terputus, ternyata terlepas, terus orangnya itu nggak tahu, pernah? Pernah ya. Pernah juga. Ya kadang kan ada itu dari karyawan itu mencabut powernya untuk wifi. Nah dia tidak tahu malah buat ngecas HP-nya sendiri. Oh, gitu. Kadang seperti Pernah? itu ya. Jadi kita cari-cari dari mana sumbernya, ternyata Cas-cas HP-nya. Wah, jadi para pendengar semuanya, terutama karyawan-karyawati atau bukan hanya rumah sakit juga ya, kayaknya di beberapa instansi juga sama ya, kalau kelupaan gitu ya. jadi dari kami mungkin harus ada tempelan jangan dicabut gitu. Oh. Ada harus seperti itu biar tahu bahwa ini benar-benar tidak Tidak boleh dicabut. Ya. Pernah nggak terjadi troublemaker di wifi atau sinyalnya terus nggak bisa connect, terus Mas ini wifi-nya gimana, wifi, pernah nggak? Iya, sering Pernah. ya. Terus jawabannya tetap oh iya gitu. Iya. Tetap sabar ya, Mas. Dari kami tetap mengiyakan meskipun nanti bisa atau tidaknya, yang penting Dipikir nanti. iya. Raisa tinggal lungo. Oh, gitu ya. Oke, Raisa iki. Oh, nggak bisa. Nanti kita panggilkan tim ahli lagi gitu ya. Ya, nggak masalah. Memang semua dalam sebuah nggak hanya kantor ya. Misalkan sebagai perempuan aja, sebenarnya bisa masang gas, ya kan? Ada beberapa perempuan yang bisa masang gas, tapi kenapa mereka harus memanggil suami? Kan sama sebenarnya kayak printer, di otak-atik dulu berusaha gitu ya. Tapi ini rusak, daripada mungkin positive thinkingnya mereka itu daripada nanti rusaknya tambah, jadi mending manggil ahlinya sebenarnya. Nggak pede. Soalnya kita nggak ahli ya, Mas. Iya, kurang. Iya, kalau enggak kayaknya Nanti kamu udah mentok ya, mentok Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi selalu ada solusi. Oh, Mas Adi selalu ada solusi Selalu dan terang kok Mas Adi. selalu terang. Ini yang paling laris dari 5 person ini siapa, Mas? Bukan laris dalam tanda kutip ya, Mas. Maksudnya yang followernya itu banyak banget. Mas Adi apa? Ya, Mas Anto, Mas Enggar gitu. Mas Adi. Mas Adi. Iya. Wah, ini kenapa Mas Adi nggak diajak karena memang followernya lebih banyak gitu ya. Iya. Jadi beliau selalu iya dan tidak pernah bilang enggak ya. Iya, betul. Luar biasa. Inilah yang harus dicontoh para karyawan-karyawan semuanya, pendengar semuanya. Jika ada yang memberi perintah itu iya gitu aja dulu ya, untuk melegakan yang memberikan perintah ya sebenarnya ya. Oh iya, jadi saya sudah tahu cluenya ini ya. Jadi kalau panjenengan semuanya di luar ini, di luar segmen rumah sakit nih, di rumah itu buka servisan nggak sih, Mas? Servis. Saya enggak. Oh, enggak. Kan kayak dokter kan sudah praktek di rumah sakit ini ya. Kan dokter juga bisa praktek di rumahnya atau rumah sakit sebelah. Lah jenengan ini iya enggak? Saya enggak. Enggak. Kalau Mas Egar? Rencana sih mau buka, Mbak. Oh, rencana Monggo, mau yang mau servis. Yang mau servis komputer, Ngomong-ngomong, kompor ada bisa kompor buka. bisa. Oh, bisa. Wah, berarti ini besok kalian itu berhubungan sama yang bisa mengurusi semuanya. Bisa menjadi IO juga kan? Ya, bisa kalau Bisa. mau ya. Zoom itu ya. Ya. Zoom ini juga dari IO, dari IT kok IO. IO. Dari IT. Wah, keren banget. Jadi kalian kalau mau membuka Zoom rapat-rapat bisa calling Mas Anto Siren, Mas Enggar atau tim yang lainnya ya. Oke.
Nah ini masih waktunya 11 menit untuk closing suka dukanya menjadi tim IT. Mas Antok Sirin dulu deh. Suka dukanya kalau saya sendiri jadi banyak teman pertama. Banyak teman? Iya, karena Temannya dari manusia atau dari mana Mas? dan banyak silaturahmi kan. Kadang Masya banyak Allah. yang manggil itu, nah di situ jadi banyak kenal teman-teman dari instalasi yang lain, dan yang kadang dukanya itu bukan duka ya, apa ya namanya itu, Apa? Sematan duka gitu ya? Sematan aja ya? Sematan itu gimana? Capeknya mungkin ya, ya jalannya? capek. Dan kalau kita nggak bisa itu kadang udah mentok, solusinya kita kan harus tetap memberikan solusi atau memberikan yang terbaik untuk dari karyawan itu atau nah itu kita paling contohnya kayak CPU Ya. kita bawa ke servisan, kita harus tetap melayani meskipun Tetap melayani. dari sendiri. Meskipun dari pihak ketiga misalnya Iya. gitu ya. Oke, terus kalau Mas Enggar gimana nih suka dukanya dari tim IT apalagi di bawahnya Mas Antok Siren? Kurang lebih sama sih Mbak. Yang pertama ya jadi punya banyak teman, Ya. banyak kenalan, silaturahmi, punya banyak pengalaman, tambah ilmu. Nah ya kalau dukanya sih paling ya itu sama nanti. Kalau kita disuruh ngapain tapi sampai sana malah kita juga bingung dan nggak bisa. Oh. Jadi kita harus cari solusi. Cari solusi. Pernah nggak langsung kayak belaka bilang saya nggak bisa gitu? Pernah nggak? Kalau udah mentok ya terpaksa bilang gitu. Saya nggak bisa gitu ya. Oh. Coba nanti tak tanya teman yang Tapi lain. kalian ada try, ada usaha ya. Iya. Jadi nggak langsung apa masalahnya ini? Oh saya nggak bisa. Itu berarti nggak ada solusi. Kayak gitu. Iya, itu kadang-kadang kalau lagi mentok banyak kerjaan terus harus mengerjakan apa, saya lihat doang, saya nggak bisa. Saya bilang gitu. Karena memang nggak nyayat. Iya. Tapi itu kebanyakan kalau dukanya mungkin harus segera semuanya harus aku dulu gitu ya. Banyak request. Banyak request. Terus lagi error juga banyak telepon. Iya, ini kalau lagi error atau sinyal-sinyal error itu dalam tanda kutip jenengan langsung harus menggunakan bahasanya itu harus menggunakan benteng, ya kan? Benteng pertahanan hati sama kuping ya. Pernah nggak sih dijulitin sama netizen gitu? Maksudnya gini dikomentari, udah dibantu-bantu malah disalahin, pernah nggak? Iya, pernah. Iya. Perasaannya terus gimana? Biasa aja atau astagfirullahaladzim atau nangis? Yang ya dalam hati pasti kita ada perasaan kecewa atau gimana. Pasti kita sudah berusaha untuk membantu, udah tapi try. ternyata masih ada semacam kayak marahin itu. Iya. Tapi ya kita tetap lapang dada aja sih, Lapang nggak? dada, Masya Allah, luar biasa. Tinggal dulu. Karena innallaha ma'as sabirin ya. Iya. Iya, ini besok kalau IT-nya ada orang yang namanya Sobirin itu keren loh. Jadi di IT harus ada Pak Sobir gitu. Ini kan Antohirin udah ada. Jadi besok kalau misalkan ada orang yang ahli IT ya, Sobirin Eskom bisa daftar ke RSUD Sujonegoro supaya tetap sabar gitu ya kan? Iya. Oke, nah kata-kata hari ini apa ini Mas? Tetap semangat, jaga kesehatan, Masya Allah luar biasa, tabarakallah. Terus dan selalu tersenyum. wes. Buat kalian yang belum pada senyum, harus senyum sekarang. Walaupun senyumnya itu senyum kecut tapi ditambahi gula lah. Ya kan? Gimana ini Mas Enggar? Kata-kata hari ini apa? Kata-kata hari ini tetap tenang kalau ada error. Oh, tenang. Jangan Tak tutorial dulu. Error. tetap tenang. Gini ya. Jangan panik Jangan karena ada tim IT yang selalu siap. Wah, keren banget. Jadi tutorialnya misalkan aku ini contohnya aja. Ini contohnya aku error. Terus aku mengingat tetap tenang. Error nggak apa-apa. Error ada IT gitu ya. Terus tapi kalau saya manggil tim IT kok nggak nyambung ya. Nah itu urusan lain Mbak itu. Oh urusan lain, jadi aku tenang gitu ya. Mungkin kalau nanti besok kontaknya kalian saya ganti di sini deh. Antok Sirin tetap tenang gitu kan, Antok Sirin tetap senyum gitu kan, jadinya enak. Oh gitu ya. Para pendengar semuanya, itu tadi obrolan bagi saya penting banget karena apa? Tim IT itu sudah bekerja dengan sekuat tenaga. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya, ya kan? Sampai mereka itu mungkin
wajahnya seperti kabel ketika lagi error. Terus lagi kalau koneksinya lagi error juga, mereka juga sempat stres atau tertekan juga ya Mas ya. Jadi kita sama. Nanti dari IT bisa mengajukan untuk capacity building ya. Boleh itu. Boleh ya. Cok. Ya ini Kak Instalasinya mau ngomong apa lagi untuk membuat IT itu lebih maju, jaya, sukses. Apa ini? Harapan 2023. Harapan 2023. Jadi tetap dari kita tetap solid. Wis. Ya. Kemudian apa Mas Enggar? Mas Enggar apa ini? Harapan 2023. Apakah piknik 1 bulan sekali atau apabila error langsung diganti atau apa ini? Ada enggak harapannya? Kita butuh liburan. Butuh liburan. Healing. Butuh healing. Ya. Ke pantai mungkin. Oh. Bisa kita catat di bawahnya nanti ada keterangan ya Mas Dika, Mas Adit. Jadi beberapa dari tim IT minta liburan healing ke pantai. Pantai entah pantai manapun, pantai Serayu atau pantai mana aja, yang penting pantai ya. Oke, saya closing dulu ya Mas ya. Iya. Saya Anita Aple Dewi, Mas Antok Siren. Yes, sama Saya Enggar Tiasto. iya, kami bertiga mohon maaf apabila dalam cuitan-cuitan pagi hari ini ada yang kurang berkenan. Kita minta maaf ya. Iya, sama-sama. Iya, saya juga terima kasih sekali Mas Anto sama Mas Enggar meluangkan waktunya untuk hadir di Suconegoro FM yang membuat kita ketawa-ketawa juga ya. Kita kayaknya tetap harus ada part yang kedua deh ya, untuk membuat podcast bareng sama Mas Anto sama Mas Adi sama Mas Afdol, Mas Enggar, Yes. bareng 5 langsung semua keren diundang banget. ya. Semua diundang, dihadirkan yang terhormat Kepala IT beserta staf untuk hadir menjadi narasumber Suconegoro FM. Kalian yang masih request untuk narasumbernya siapa, bisa langsung kontak di WA kita atau di DM di Suconegoro FM, atau kritik saran kita juga terbuka, open mind. Saya Anita Aple Dewi. Anto Hirin. Oh, enggak Anto Iya, Siren. lupa. Antok Siren ya. Iya, Saya Enggar. kita pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di Suconegoro 107.3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.